Shalom. Suaranya Shalom. jelas ya? Dengar? Kita baca Lukas 13 ayat 23 sampai 24. Lukas 13, 23 sampai 24. Minta tolong Ezra. Ayat berapa kok? Lukas 13 ayat 23 sampai 24. Ya, minta tolong dibaca. Aduh bentar. Lukas 13 ayat 23 sampai 24. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Di sini kita bisa melihat ya kalau syarat untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus dan syarat untuk masuk dalam anggota keluarga kerajaan itu punya spesifikasi yang lebih tinggi ya. Sampai muridnya bilang kalau begini bagaimana orang bisa selamat? Sedikit saja kah orang yang akan diselamatkan? Tuhan Yesus juga bilang orang kaya itu sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Sebab semua orang itu pengen kaya, ingin sukses, ingin berhasil. Tentu menurut versinya. Kan versi kesuksesan macam-macam kita tuh beda ya. Versi atau definisi sukses setiap orang itu beda. Tapi ada satu kesamaan ya. Semua orang tuh pengen jadi orang yang kaya ya. Pengen jadi orang yang berhasil. Makanya Tuhan bilang kalau begini, muridnya bilang kalau begini siapa yang bisa diselamatkan? Sedikit saja orang yang diselamatkan Tuhan. Tuhan Yesus bilang berjuanglah. Karena banyak orang berusaha masuk tidak akan dapat. Sekali lagi, kebanyakan orang tuh ngejarnya tuh aman, nyaman, sukses, kaya, berhasil. Semua orang pengen berhasil, pengen kaya, pengen hidup nyaman. Tapi beda sama kita, orang percaya. Tujuan kita tuh bukan jadi orang yang kaya, nyaman. Bukan. Mungkin kalau orang yang di luar Kristen itu mereka masih punya konsep seperti ini ya wajar ya. Karena mereka tidak dituntut seperti kita. Kalau dalam agama itu masih ada peluang untuk pengen ini, pengen itu, senang ini, senang itu. Dalam kekristenan itu sama sekali nggak ada ruang ya. Tidak ada ruang untuk bisa seperti itu. Kita buka Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2,
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yes, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan mindsetmu, budimu, akalmu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Berkaitan dengan tema kita hari ini, dare to be different ya, yang artinya berani menjadi orang yang berbeda. Kalau tadi di awal kita baca dalam Lukas 13 ayat 23 sampai 24, murid-muridnya pesimis, murid-muridnya ragu ya. Kalau begini siapa yang bisa diselamatkan Tuhan? Sedikit saja ke orang yang akan diselamatkan. Karena standar yang diberikan Tuhan Yesus itu jelas berbeda ya dengan yang selama ini kita tahu ya, agama maksudnya. Kebanyakan kita kan taunya orang yang taat beragama, rajin berbuat baik, itu sudah ada di dalam kehendak Tuhan. Padahal enggak, bukan begitu ya. Kalau orang dunia ngejar bahagia, ngejar senang, kita mesti beda. Kita mesti berani menjadi orang yang berbeda. Lalu apa yang kita kejar? Yang kita kejar itu adalah harta di surga. Strategi iblis yang paling membinasakan itu ya kewajaran hidup anak dunia ya. Jadi mengejar kebahagiaan, mengejar kesenangan itu dianggap normal, dianggap ya memang begitulah manusia pada umumnya. Tapi dalam kacamata kekristenan, orang yang normal itu adalah orang yang mengerti kehendak Allah. Mengerti kehendak Allah dalam hidupnya. Tentu bukan berarti kita nggak boleh jadi orang sukses, berhasil ya. Tentunya kita menjadi orang yang sukses dan berhasil untuk kemuliaan Tuhan. Tapi di sini kita mesti mengingat ya, kalau kita itu bukan berasal dari dunia ini. Maka panggilan menjadi orang yang berbeda, dare to be different, itu harus kita sadari. Harus kita sadari. Kalau agama masih membuka ruang, masih membuka peluang bagi kita untuk senang-senang, kekristenan sama sekali tidak ada ruang untuk itu. Wah, kalau begini siapa yang bisa diselamatkan Tuhan? Sedikit saja orang yang diselamatkan. Tuhan itu menghendaki manusia. Manusia itu kan punya potensi segambar dan serupa dengan Allah ya. Tujuannya apa? Tujuannya itu kan supaya bisa teosentris. Melakukan segala sesuatu sesuai pikiran perasaan Allah. Sesuai kehendak Allah. Kebahagiaan manusia sebetulnya sudah disetting Allah. Manusia tidak akan menemukan kebahagiaan, kepuasan kalau belum menemukan Tuhan. Maka Paulus ketika sudah mendapatkan pencerahan yang didapat dari Kristus, Paulus bilang, asal ada makanan pakaian saja cukuplah itu. Bahkan Paulus bilang, bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Karena mati ketemu dengan Tuhan. Kita harus mulai menyadari bahwa manusia itu adalah makhluk yang bebas. Artinya manusia menentukan destininya sendiri, menentukan takdirnya sendiri. Keadaan manusia bukan karena sesuatu yang sudah ditakdirkan atau sudah dituliskan dahulu. Seakan-akan segala sesuatu yang terjadi sudah dinaskahkan seperti sebuah skrip dalam film dan sang sutradara mengatur adegan demi adegan. Hidup itu pilihan.
pilihan. Bedanya kita dengan orang non-Kristen, dengan bukan yang pilihan, kita punya pilihan untuk menjadi seperti yang Allah mau. Nah, ini. Kalau orang di luar Kristen, itu kan artinya mereka nggak ada potensi untuk sempurna ya. Ada yang dipilih, ada yang nggak dipilih. Dan Alkitab bilang, bukan kamu yang milih aku, tapi aku yang milih kamu. Nah, kalau kita dipilih berarti artinya kita punya privilege ya. Ada satu opsi yang nggak dimiliki oleh umat di luar orang Kristen nih. Umat di luar umat pilihan. Dan itu adalah panggilan untuk mengenakan kodrat ilahi. Divine nature. Makanya untuk itu nama Komsel ini dikasih nama itu, Divine nature. Mengenakan kodrat. Sekali lagi, hidup itu adalah pilihan. Kalau kita dikasih pilihan sama Tuhan, ada satu opsi yang tidak dimiliki oleh umat di luar orang percaya, yaitu panggilan untuk mengenakan kodrat ilahi. Semestinya kita pilih yang ini. Buat yang masih duniawi tentu ini akan terasa berat ya, bahkan dianggap tidak masuk akal. Memangnya di dalam Tuhan itu ada kebahagiaan, ada kenikmatan. Memangnya ada. Biasanya yang berkata seperti itu menjalankan kekristenan itu hanya sebatas rutinitas ya, rutinitas agama. Kalau kita lihat dari kehidupan Paulus ya, Paulus saja bilang, bagiku segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalanku akan Kristus lebih besar daripada apa. Manusia memilih untuk menentukan keadaan atau takdirnya. Ya, sebetulnya dalam kekristenan itu tidak ada takdir ya. Yang ada adalah apa tuh? Kehendak bebas ya. Jadi manusia menentukan takdirnya sendiri. Tapi kalaupun mau mengenakan istilah takdir, ada yang dinamakan takdir hidup. Kalaupun kita mau menggunakan kata takdir, maka pengertian takdir kita tuh berbeda. Ada yang disebut takdir hidup. Takdir hidup itu adalah sesuatu yang bisa diubah. Dan ada yang disebut sebagai takdir mati. Ini nggak bisa dirubah. Misalnya apa takdir mati? Saya terlahir sebagai orang Cina misalnya. Saya lahir di keluarga yang seperti sekarang. Itu saya nggak bisa pilih. Saya nggak bisa pilih. Saya lahir di keluarga ras atau keadaan seperti apa itu saya nggak bisa pilih. Tinggal di mana itu saya nggak bisa pilih. Namanya takdir mati ya. Tapi ada yang namanya takdir hidup. Takdir hidup itu sesuatu yang bisa diubah. Kalau seseorang itu terlahir dalam keluarga yang susah secara ekonomi, tentu tidak berarti susah selamanya ya. Itu masih bisa dirubah. Tapi kalau pengertian takdir dalam arti kita itu sudah ditentukan nasibnya seperti apa, dan kita tidak bisa keluar dari skenario itu, tentu itu bukan konsep yang alkitabiah ya. Kita tidak mengenal konsep takdir yang demikian. Jadi manusia memilih untuk menentukan keadaan atau takdirnya sendiri. Menjadi siapa dan bagaimana keadaan kita tergantung keputusan dan pilihan kita hari ini. Siapa pasangan kita nanti, apakah kita akan menjadi orang yang berhasil atau gagal, bagaimana kondisi atau keadaan ekonomi kita, sehat atau sakit, itu kita sendiri yang memutuskan. Keadaan ke depan nanti kita yang harus merancangnya. Keadaan kita nanti bukan hanya keadaan di bumi ini, tetapi juga keadaan di balik kubur atau di kekekalan. Nah, itu yang
mestinya jadi pikiran setiap orang ya. Masa depan kita bukan hanya masa depan di bumi, tapi masa depan di kekekalan. Keadaan kita bukan hanya keadaan di bumi, tetapi juga keadaan di balik kubur atau di balik kekekalan. Orang yang sukses, orang yang berhasil di dunia hari ini tuh belum tentu berhasil di dunia akan datang. Nah, banyak orang ngejar itu ya. Tapi, tetapi kalau seseorang sudah gagal dalam kehidupan di dunia yang sekarang, karena kecerobohan atau sikap tidak bertanggung jawabnya, bisa dipastikan dia juga gagal di kekekalan. Bisa di ini ya, diikutin ya. Orang yang berhasil di bumi ini belum tentu berhasil di langit baru, bumi baru. Tapi orang yang gagal di bumi ini sudah dipastikan gagal masuk langit baru, bumi baru. Kenapa? Males. Dia tidak bertanggung jawab. Dia ceroboh. Tidak ada orang malas yang hidupnya tidak bertanggung jawab bisa masuk surga. Ya mungkin. Masalah di dunia ini aja udah nggak benar ya. Bagaimana dengan masalah rohani yang lebih besar? Sekali lagi harus kita sadari bahwa hidup ini adalah pilihan. Pilihan artinya kita yang pilih. Bukan Tuhan yang setting begitu ya, bukan bukan ditakdirkan Tuhan, bukan. Itu semua pilihan. Keputusan menjadi apa dan bagaimana nanti kita yang tentukan. Nah, ini yang disebut sebagai vision. Vision atau yang dengan bahasa lain cita-cita ya. Cita-cita atau pencapaian. Orang yang nggak punya visi adalah orang yang mengubur dirinya sebelum mati. Banyak orang yang hanyut dengan berbagai kesibukan dan kesenangan sampai lupa memproyeksikan atau memetakan hidupnya di hari esok. Nah, dalam hal ini memang iblis berusaha membuat manusia nyaman dengan berbagai kesenangan. Sehingga banyak orang berpikir bahwa yang penting bagaimana menikmati hidup dalam kesenangan hari ini. Di Lukas itu sudah ditulis ya, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Artinya apa? Bumi ini sejak manusia jatuh ke dalam dosa, itu bukan lagi tempat yang ideal untuk dihuni. Jadi kalau ada pertanyaan untuk apa dong kita hidup di bumi ini? Kalau dunia ini bukan tempat kita lagi. Satu, school of life, sekolah kehidupan. Mazmur 90 ayat 10 di situ dengan jelas katakan hidup manusia 70-80 tahun saja. Yakobus 4 ayat 14 hidup seperti uap. Orang yang nggak punya visi, yang nggak punya tujuan, sangat berpotensi jatuh ke dalam kegagalan daripada mendaki gunung keberhasilan. Maksudnya gini, orang itu kalau nggak punya tujuan dalam hidupnya, tentu tujuan yang dimaksud di sini tujuan bukan hanya di bumi ini ya, tapi juga di kekekalan. Dia itu sedang ber, sedang berjuang, tapi berjuang untuk masuk ke dalam jurang ya. Ini apa? Mungkin agak sedikit lucu bahasanya ya. Orang punya tujuan, tapi kalau dia hanya menjangkarkan tujuannya di bumi ini, dia sedang masuk ke dalam jurang. Nah, banyak orang nggak mengerti karena belum mengalami
betapa dahsyatnya kengerian kekekalan itu. Jangan sampai setelah kita nanti sakit, kita punya banyak masalah, kita baru berpikir untuk berubah ya. Lagi pula penyesalan itu tidak dapat merubah keadaan kita. Penyesalan datang di akhir dan tidak merubah apapun. Nah, maka sekarang kita mulai ambil keputusan. Nah, ini kan lagi nggak ada masalah. Belum ada masalah yang begitu besar ya. Ya badai itu memang nggak mungkin reda ya selama kita masih hidup ya. Saya sering pakai istilah itu ya. Badai itu nggak mungkin nggak ada selama kita masih hidup. Jadi sebagai orang Kristen, kita harus berani mengambil keputusan akan menjadi manusia yang seperti apa di tengah dunia yang bermasalah ini. Sementara kebanyakan kita tinggal di lingkungan yang tidak mengenal Allah. Orang tidak dapat menjadi baik secara mendadak ataupun jahat secara mendadak. Tetapi kalau kita lihat dunia kita hari ini adalah dunia yang cenderung membuat manusia menjadi lebih mudah terkondisi menjadi jahat. Efesus 5 ayat 16 di situ dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kalau ada yang bilang dunia ini menjadi semakin baik ke depannya, ya dia nggak belajar Alkitab berarti ya. Dunia ini menjadi semakin jahat. Alkitab yang bilang. Dan dalam Efesus 5 dibilang, pergunakanlah waktu yang ada. Kata waktu di situ pakai kata kairos ya. Kairos itu artinya momentum. Momentum yang bagaimana? Yang seperti sekarang nih salah satunya momentum. Kesempatan belajar seperti ini mungkin nggak akan terulang lagi. Jadi berkaitan dengan gambar diri, ini kan kita tema besarnya tentang gambar diri ya. Kalau kita tidak sungguh-sungguh membangun gambar diri yang baik, gambar diri itu adalah bagaimana kita memandang dan menilai diri kita. Tentu bagaimana kita memandang dan menilai diri kita itu harus berdasarkan cara pandang atau sudut pandangnya Tuhan. Kenapa Tuhan menciptakan manusia, untuk apa manusia diciptakan. Nah kalau kita nggak berusaha membangun gambar diri seperti Allah memandang, gambar diri sekali lagi bagaimana kita memandang dan menilai diri kita. Maka seorang Kristen pasti memiliki gambar diri yang rusak. Nah, di awal pembahasan tema ini, kita membedakan gambar diri itu ada 3 ya. Pada umumnya orang membagi menjadi 3. Yang pertama gambaran diri negatif, orang yang cenderung memandang, menilai dirinya rendah, minder, insecure, merasa tidak aman. Gambaran diri yang kedua, gambaran diri berkelebihan positif, orang yang selalu memandang dirinya itu lebih daripada orang lain. Akhirnya orang ini menjadi sombong karena menilai dirinya terlalu tinggi dan menilai orang lain itu bukan apa-apa. Nah, gambaran diri yang ketiga, gambaran diri berkesesuaian dengan realita. Gambaran diri berkesesuaian dengan realita artinya melihat diri dari aspek positif, kelebihan, dan aspek negatif, kelemahan. Dan dia bisa mengatur itu. Tapi gambaran diri yang berkesesuaian dengan realita seringkali menjebak manusia kepada cara pandang yang human centris ya. Human centris itu jadinya egosentris, memandang ya manusia. Nah ini kalau orang nggak belajar firman, pasti dia kejebak di sini. Memandang dirinya punya potensi yang besar, tapi potensi yang besar itu hanya digunakan untuk dirinya sendiri, untuk dirinya dan kepentingan dirinya sendiri.
Maka ada satu lagi gambar diri ya, jenis gambar diri, yaitu gambaran diri yang ideal. Gambaran diri yang ideal adalah bagaimana kita melihat dan menilai diri kita seperti Tuhan melihat dan menilai diri kita. Nah, itu yang kita mau kejar ya. Dare to be different. Berani menjadi orang yang berbeda. Usaha untuk memiliki gambaran diri yang ideal seperti yang Tuhan kehendaki, seperti Tuhan memandang, itu hanya bisa dilakukan kalau kita melakukannya dengan segenap hati. Makanya Tuhan Yesus bilang tadi di Lukas 13 ayat 23-24, berjuanglah. Coba perhatikan diksinya. Berjuanglah, karena banyak orang yang berusaha masuk tetapi tidak akan dapat. Ada kata berjuang, ada kata berusaha. Ini dua diksi yang mempunyai kekuatan yang berbeda. Kata berjuang ini ada unsur memaksa diri. Kata berjuang ada unsur memaksa diri. Sama seperti gini, apa analoginya? Kalau seorang olahragawan mau jadi seorang olahragawan yang hebat, mau menjadi seorang atlet, atau seorang fisikawan ingin menjadi seorang fisikawan yang ekspertis, dia pasti belajar mati-matian, dia workout mati-matian. Nah, kita mau jadi seperti Kristus, tapi kita nggak mengerahkan seluruh potensi kita. Kita tidak berjuang, tidak ada unsur memaksa diri. Nggak mungkin. Ya meskipun di Alkitab dibilang perkara ini mustahil ya, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dengan catatan kita menggunakan segenap potensi diri. Kita mengerahkan segenap hati. Makanya perintah perjanjian baru, kasihilah Allahmu dengan segenap save, spiritual, emosional, intelligence, dan fisik. Kasih Allahmu dengan segenap jiwamu, spiritual, dengan segenap hatimu, emosional, dengan segenap akal budimu, intelektual, dengan segenap kekuatanmu, fisik. Semua. Kita punya satu opsi yang tidak dimiliki oleh orang lain, mengenakan kodrat ilah. Tuhan sedang meretas limiter atau limitasi kita. Ada kodrat dosa di dalam diri kita yang kayaknya nggak mungkin deh kita bisa menjadi seperti yang Tuhan mau. Tapi Tuhan merusak limiter itu, batasan itu. Dengan cara satu, Tuhan datang ke dunia dengan menebus, menyediakan Roh Kudus, memberikan Injilnya, dan menggarap orang pada kesempurnaan. Tapi kitanya juga mesti tadi ya menyambutnya dengan segenap tadi. Orang untuk masuk PTN yang kita pengen aja kita mati-matian. Masa untuk menjadi seperti Tuhan Yesus kita nggak mati-mati. Dan untuk memiliki gambaran diri yang sesuai dengan yang Allah pikirkan, sesuai dengan gambaran Allah, sesuai dengan cara pandang Allah. Tidak ada cara lain selain memperhatikan firman Tuhan yang bisa membawa manusia pada pengenalan Allah yang benar dan memahami bagaimana seharusnya menjadi manusia. Roma 1:16. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. 2 Timotius 3:16. Firman bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Perhatikan, apa yang baik, yang berkenan,
sempurna. Baik, berkenan, sempurna. Kalau jadi baik aja tentu Tuhan tidak akan menuliskan tiga term ini ya. Baik, berkenan, sempurna. Ibrani 5 ayat 9. Dan sesudah mencapai kesempurnaannya. Ada kata sempurna lagi. Matius 5 ayat 48. Haruslah kamu sempurna. Ada kata sempurna lagi. Perubahan itu tidak bisa terjadi sendirinya. Nggak bisa terjadi sendirinya. Harus diperjuangkan. Ada unsur memaksa diri. Jika tidak, maka seseorang akan menjadi sama dengan lingkungannya. Dan perubahan ini harus dilakukan segera, tidak boleh ditunda. Makanya keselamatan, kan yang selama ini kita pelajari, usaha alam mengembalikan manusia ke rancangan semula, betul ya. Tapi ada satu definisi yang juga sama-sama kuat. Keselamatan itu revolusi. Revolusi itu adalah perubahan yang cepat, perubahan yang mendasar, perubahan yang menyeluruh. Revolusi ada 3 tingkatannya. Coba boleh dicatat deh. Yang pertama adalah revolusi cara berpikir, metanoia. Yang kedua adalah revolusi berbahasa. Yang ketiga adalah revolusi cara bertindak. Yang terakhir adalah revolusi cara hidup. Tadi revolusi apa? Perubahan yang mendasar, perubahan yang cepat, perubahan yang menyeluruh. Perubahan ini harus segera dilakukan, tidak boleh ditunda. Kenapa? Karena kita cepet-cepetan, dunia mewarnai kita begitu rupa, kalau kita nggak membentengin diri kita dengan firman, habis. Yang kedua, waktu kita terbatas. Dan kita nggak tahu kapan waktu kita habis. Penundaan sama dengan membawa diri terkunci oleh pengaruh dunia. Sehingga tidak pernah bisa memiliki gambaran diri yang ideal, yang sesuai dengan kehendak dan rancangan Allah. Kita berkejar-kejaran dengan waktu. Dunia mengalami perubahan yang cepat. Tanpa disadari dunia sedang menggiring orang kepada keadaan membangun gambaran diri yang tidak sesuai dengan kehendak dan rancangan Allah. Sehingga anugerah keselamatan menjadi sia-sia. Tadi kejebak di ini nih, gambaran diri berkesesuaian dengan realita tapi humanistik. Coba bayangin kalau kita nggak belajar firman, habis kita kejebak di self improvement. Dulu saya kejebak di self improvement. Sekarang jangan lagi. Kita harus menetapkan diri untuk menjadikan gambaran diri sesuai dengan kehendak dan rancangan Allah yang adalah satu-satunya orientasi tujuan hidup kita. Amin. Ada pertanyaan? Tidak ada? Jelas? Tidak jelas? Biasanya kalau nggak kecepatan kesusahan bahasanya. Makanya saya tanya ini bisa diikutin kan? Oke, gimana? Oh, jadi dare to be different-nya itu berbedanya dalam hal apa? Tadi kayaknya belum dapat aku.
Ya, berbeda tujuan. Berbeda tujuan, berbeda standar keberkenanan. Kalau setan itu kan, iblis itu kan filosofinya yang penting bukan Tuhan. Filosofi utama iblis itu. Maka dia punya beragam produk, berbagai macam produk, diversifikasi produk, berbagai macam produk. Tujuannya satu, supaya manusia nggak jadi seperti yang Allah kehendaki, nggak jadi korpus dari itu tujuan. Ya manusia kejebak di situ, di diversifikasi produknya tadi. Ketika iblis memberikan tawaran ke Hawa kan nggak bilang, mau nggak kamu menentang Allah, bekerja sama denganku menentang Allah, nggak mau kan? Iblis nggak nawarin Hawa jadi jahat memberontak ke Allah, tapi iblis menawarkan keinginan. Kalau kamu makan buah ini kamu jadi kayak itu. Kamu tahu yang baik, tahu yang jahat. Gile ya. Diversifikasi produk. Ada banyak macam ragam diversifikasi produk iblis. Dari yang jelas-jelas kelihatan jahat, yang menawarkan kesesatan dengan iming-iming kesuksesan, kenyamanan hidup di bumi ini, sampai yang paling halus. Jadi baik aja. Kejar keinginanmu. Sibuk aja nggak apa-apa, sibuk. Filosofi utamanya satu. Asal jangan Tuhan. Jangan jadi seperti Tuhan Yesus. Di Wahyu kan dibilang, iblis itu dikalahkan bukan ditengking dalam nama Tuhan Yesus ya. Iblis itu dikalahkan dengan dua cara. Satu, darah anak domba. Dua, perkataan kesaksian orang-orang yang tidak menyayangkan nyawa. Tuhan Yesus udah menang ya, udah membuktikan ketaatannya. Masalahnya, kita belum menang. Masalahnya, iblis belum dihukum. Iblis masih bisa bermanuver. Jadi kalau ada yang bilang, iblis itu udah nggak berdaya lagi. Sampai ada lagunya ya. Kita buat iblis gemetar. Yakin. Iblis itu ketemu Tuhan Yesus, sembah aku, kuberikan dunia kepadamu. Lah gimana kita? Gitu. Jadi dare to be different, berani menjadi berbeda dengan dunia. Di mana dunia mengejar kenyamanan, kesuksesan, ambisi pribadi, dan itu semua dianggap normal, dianggap wajar. Tapi kita mengejar kesempurnaan, mengenakan kodrat ilahi. Dare to be different bukan hanya menjadi manusia yang sekedar humanistik, baik saja, tapi kita punya standar sempurna, mengenakan kodrat ilahi. Itu satu-satunya orientasi tujuan hidup kita. Untuk apa Tuhan Yesus bilang? Matius 5:20. Kalau jadi baik aja taat beragama, Tuhan Yesus tentu nggak akan bilang di Matius 5:20. Jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat, sesungguhnya kamu tidak masuk dalam kerajaan surga. Bukankah mereka itu standar kesalehan kesucian agama yang paling tinggi? Kenapa kita disuruh jadi beda dengan mereka? Dare to be different. Ada standar yang beda. Agama masih membuka ruang untuk bisa menikmati kenyamanan di bumi ini, fasilitas dunia ini. Tetapi kekristenan sama sekali tidak membuka peluang. Kenapa kok nggak membuka peluang untuk itu? Sebab manusia yang mau disempurnakan itu nggak boleh terikat dengan apapun dan siapapun. Makanya orang muda kaya dalam Injil Lukas, ya hampir ada di semua Injil ya, kisah itu ya. Coba deh, kita lihat deh, kita pikir deh. Kok Tuhan Yesus nolak seorang muda yang sangat potensial? Satu, dia kaya. Dua, masih muda. Tiga, berhasil melakukan Taurat dengan sempurna.
coba. Kenapa Tuhan Yesus bilang, kamu belum layak jadi muridku? Kenapa? Dia nggak berani jual hartanya membagikan kepada orang miskin. Masih terikat. Secara Taurat dia sempurna. Tapi pengikut Kristus dia belum layak. Ya, semoga bisa menjawab. Ada lagi? Atau mungkin sharing apa yang didapat ya? Atau mau ditambahkan? Apa yang mau ditambah? Ada? Kalau tidak ada, coba kasih reaction. Oke, aman ya. Kalau gitu kita nyanyi deh. Nyanyi apa kok? Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat Ku berikan. Lagu andalan nih. Enggak ah, perasaan jarang. Tapi memang lagu itu pas dengan hari ini ya, tema hari ini. Nah, paling ketawa-ketawa lisan. Emang iya. Perasaan tiap komsel kalau ditanya lagu apa kok Bet? Lagunya lagu itu. Oh ya. Atau ada yang mau request boleh. Enggak apa-apa, kita mah ngikutin yang mau sharing aja lah. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Bapa masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan. Juga Engkau tambahkan lagi kami pengertian yang baru hari ini ya Bapak. Ya Bapak, melalui waktu yang singkat ini ajar kami agar kami menjadi orang yang benar di hadapan mampu kami yang masih muda ini. Tolong kami Roh Kudus buat kami mengerti segenap firman. Kalau sebentar kami akan mengakhiri komsel ini Bapak. Kami mohon terus penyertaan firman-Mu tetap tinggal di dalam pikiran dan hati kami. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman yang belum bisa hadir. Hanya Bapak masih memberikan mereka kesempatan untuk belajar lagi sama-sama di dalam pertemuan komsel ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom, shalom. Makasih kok Bet. Kita foto dulu kali ya. Kajian bisa on cam nggak?
Deborah bisa on cam nggak? Dep, 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 dep. Ya, tidur deh. Siapa yang foto? Silakan kajian. Terima kasih. Terima kasih sudah berinisiatif menawarkan diri. Deborah bisa on cam nggak nih? Oh, oke. Kajian. Kasih reaction aja, Dep. Oke. 1, 2, 3. Ting. Satu lagi bentar. 1, 2, 3. Oke. Nah nih, hari ini ada pengumuman kok. Ezra udah bikin PPT-nya. Ezra, mainkan Ezra. Ezra udah bantuin aku loh. Makasih banyak atas inisiatifnya kawan-kawan. Ezra, akhirnya memang ya Tuhan tuh melihat aku tuh butuh bantuan kok. Dikirimlah penolong-penolong di Komsel ini. Wede. Ini dia ya, hari Senin. Ini jadwal seminggu, jadwal mingguan. Hari Senin jam 6 kita Komsel, jam 8 pagi tadi pagi ada doa. Hari Selasa setiap jam 9 ada doa malam, Selasa Jumat. Hari Kamis itu ada doa pagi juga jam 8. Sabtu ini kita ada gathering online jam 19 di Zoom. Ya buat nanti yang teman-teman mau ikut join Zoom-nya boleh. Hari Minggu, setiap hari Minggu jam 8 ada musik korsol jam 8 malam. Itu di Zoom juga. Gitu. Nah, jangan lupa Santa Claus is coming to town. Ya ampun. Jatuh semua ya. Ini. Kita ada Natal 180 Movement. Fitri kalau mau ikut boleh ikutan. Hari Sabtu 10 Desember jam 2 siang. Daftar dulu di linknya kawan-kawan. Nanti aku kirim deh di grup. Grace, Deborah juga kalau mau ikut harus ikut sini. Gila banget, gila banget. Nih harus semua anak Divine Nature harus ikut. Nggak mau tahu harus daftar linknya nanti dikirim. Kita belum jadi bikin grup tahu berberapa kita? Berenam. Covid nggak usah berlima. Kita belum bikin grup, nanti aku bikin ya. Aku kok lupa sih. Ya. Ntar aku bikin ya. Kita grup berlima biar kita bisa ngegosip di situ. Nggak boleh gosip, dosa. kita diskusi bukan gosip kok, tenang. Oke, jangan lupa follow IG-nya Divine Nature dan 180 Movement. Ya, Fitri belum follow, silahkan di follow Divine for Christ. Ini link YouTube-nya. Jadi setiap rekaman-rekaman Komsel, ya cuma Komsel Divine Nature sih, ada Eklesia sama IIC juga kadang-kadang aku masukin. Ada di sini pokoknya. Jadi kalau ada yang mau dengar-dengar ulang materi-materinya boleh. Udah ya, apa lagi? Udah, oke. Let's take a photo udah. Kita ada foto.